Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Herlena. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan nomor peserta 2049 nomor induk mahasiswa 0628482232 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja atau UKIN di SD Negeri 1 Muara Enim. Tepatnya di kelas 6 pada pembelajaran tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Ini kartu identitas saya beserta media elektronik saya. Berikut video UKIN yang saya buat. Mohon kepada Bapak dan Ibu dosen penguji untuk memberikan masukan dan saran terhadap video yang saya buat. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak! Cepat, gerak! Gerak! Karena aku yang ini, yang pertanian. Ini yang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Septi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Ketua kelasnya Robil, ibu anak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya. Di mana hari ini langsung ada yang tidak masuk? Saya. Jadinya hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan keluarkan bukunya, alat tulisnya, siapkan ya. Nah, di sini Ibu seperti biasa sebelum kita mulai kita menyanyikan lagu nasional ya. Karena kita hari ini bulan 17 Agustus, kita akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Semuanya boleh berdiri. Hari Merdeka.
lagu Hari Kemerdekaan, di mana ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak ibu sekalian. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, kita salam PPK, salam kerja, berharga, menyenangkan, luar biasa, hebat, PPK, Tuhan berikan berkat, yes, yes, yes. Nah, semangat ya. Nah, di sini ibu punya lagu, di mana lagu ini tentang yang berkaitan akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pakaian listrik. Kawan semua, mari kita belajar tentang listrik yang sederhana. Rangkaian listrik itu, ada dua macamnya. Pertama, rangkaian seri, kedua hidup paralel. Rangkaian seri artinya rangkaian tidak bercabang, rangkaian paralel rangkaian yang bercabang. Mari kawan ingatlah, semua bahannya. Sekolah lampu baterai dan juga gunakan kabel. Boleh dulu kembali. Dari lagu tadi liriknya itu menceritakan tentang apa? Listrik. Ada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu nanti akan berkaitan dengan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini ibu punya gambar. Nah, coba kalian lihat ya. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Nah, gambar ini menceritakan tentang apa? Ada yang bisa jawab? Tanda tangan. Nah, coba Akila. Anak yang sedang belajar menggunakan lampu. Nah, menggunakan lampu belajar. Jadi gambar ini ada seorang anak yang sedang belajar di rumah menggunakan alat bantu lampu sebagai penerangannya. Nah, kalian kalau belajar di rumah pada malam hari menggunakan lampu tidak? Menggunakan lampu. Nah, selain itu lampu ini diperoleh dari energi listrik yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, selain itu apalagi peralatan di rumah yang menggunakan listrik? Coba, bisa? Bisa untuk mengecas handphone, HP boleh ya. Yang lain untuk apa lagi, Rezi? Kipas angin, alat-alat elektronik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 3, di mana tentang tokoh dan benua. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat menganalisis isi teks, penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyusun komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. 4. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dengan benar. Nah, di sini ibu punya sebuah teks. Kelihatan? Kelihatan? Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Nah, jadi di sini
listrik ini ditemukan oleh Michael Faraday. Ada yang bisa membacakannya? Putri boleh dari sana? Kuat ya, agak kenceng suaranya. Listrik akan membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1971 di Newton, Inggris. Dengan perjuangan keras dan semangat pengembira, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat menyerahkan banyak perangkat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan dari generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Nah, jadi di sini ada teks listrik pengubah wajah dunia. Ada 3 paragraf, di mana paragraf pertama itu menceritakan tentang apa dia? Ada masyarakat dunia. Ya. Nah, dari teks ini ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat. Apa isi dari teks cerita yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia? Apa? Yuk, tunjuk tangan. Nah, coba akhirat. Jadi isi teks itu mengenai tentang listrik itu telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah teks di atas termasuk teks eksplanasi? Termasuk? Iya, termasuk. Apa alasannya? Siapa yang bisa alasannya? Yo, coba, Desti. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu proses. Nah, jadi suatu proses. Nah, di mana pada teks listrik pengubah dunia ini diceritakan proses pertama kali listrik ditemukan oleh siapa? Michael Faraday. Nah, di mana? Di Inggris. Dia lahir pada tahun 1971. Dari penemuan ini akhirnya muncullah suatu gagasan bagaimana listrik ini bisa dinikmati setiap masyarakat di dunia. Akhirnya dia menciptakan listrik yang dengan sumber energi generator raksasa. Nah, kemudian pembangkit listrik ini dialirkan ke gardu-gardu penerima arus listrik. Baru nanti dari gardu-gardu ini disalurkanlah ke rumah masyarakat atau penduduk. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di mana dalam satu kelompok itu anggotanya 4 sampai 5 orang. Nah, setelah kalian berkelompok, nanti akan Ibu bagikan LKPD. Nih ya, akan Ibu bagikan LKPD di mana di sini kalian nanti akan menganalisis teks eksplanasi. Kemudian kalian akan membuat kesimpulan dari teks tersebut. Setelah itu ada juga LKPD lagi, ini IPA, di mana di situ ada komponen listrik, baterai, lampu, kabel, lampu dan saklar. Nanti kalian akan mencari satu yang bertepatan dengan fungsi dari komponen listrik tersebut. Kalian akan tempel ya, gunting, tempel. Nah, sudah itu kalian tuliskan di LKPD-nya masing-masing kelompok. Nah, di sini kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, di mana
tiap kelompok itu masing-masing anggotanya 5 orang. Di sini kelompok 1 kemudian yang ini untuk kelompok 2 Putri dan ini kelompok 3. Nah, di sini setelah kalian berkelompok nanti akan ada LKPD yang dibagikan, di mana LKPD pertama itu menganalisis isi teks eksplorasi ya. Jadi di sana kalian mengemukakan isi dari teks, kemudian kalian buat kesimpulan. Selanjutnya ada kedua LKPD-nya mengenai fungsi dari komponen listrik. Ada sebuah gambar komponen listrik, ada baterai, lampu, kabel, titik lampu, dan saklar. Nanti di sebelahnya kalian gunting kata yang berdasarkan apa yang sesuai dengan fungsi dari komponen listrik tersebut. Kalau sudah, Ibu akan memberikan kalian LKPD lembar kerja. Nah, di sini kalian jawab secara kelompok. Silakan tulis. Oke, benar ya, kayaknya ya. Oke, sudah ya? Ada yang ini berbagi, yuk boleh tempel. Nah, kalian cocokkan, misalnya itu ada gambar baterai, jadi baterai itu fungsinya yang cocok dengan kalimat yang mana. Nanti terlalu basah. Ya, bisa. Bisa. Jangan terlalu ini ya. Nanti yang satu lagi ya, ini boleh lagi mobil sedikit aja ya, biar nggak terlalu basah. Sudah selesai kelompok lain? Sudah.
Bisa? Gantian itu nggak apa-apa. Gantian. Oh, temannya lem dulu. Nggak apa-apa, lem dulu kan sudah. Buka. Nggak apa-apa, letak di depan sini. Sini, bisa. Oke. Kelompok 2 sudah? Kenapa? Nggak apa-apa, yang penting aja. Oke, terima kasih. Dah. Bentar. Putri udah? Oh, udah. Sudah kelompok 1? Semua berarti ya? Sudah. Nah, kalau sudah, perwakilan kelompoknya boleh membacakan jawaban dari gantian nggak apa-apa. Nanti perwakilan ini Nizam yang bagian kedua, nggak apa-apa. Dari nomor 1. Iya. Apa topik masalah yang akan disampaikan penulis pada paragraf 1? Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? 2. Lampu sebagai penghasil cahaya. Ada video di sini ibu punya video cara kalian ada sebuah proyek di mana kalian akan membuat rangkaian listrik sederhana. Ini kalian inginnya ya. Untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama ada gunting, buat baterai, saklar kecil, kemudian solatif, buah lampu serta rujukannya, dan kabel kurang lebih panjangnya 1 meter. Untuk langkah yang pertama, kita potong kabel tadi menjadi 4 bagian. Kita potong menggunakan gunting. Nah, setelah kita potong kabel menjadi 4 bagian, kemudian kita kupas masing-masing ujung kabel menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan kabel ke lampu, dudukan lampu. Nah, setelah kita sambung kabel dengan lampu hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan ke saklar. Nah, setelah kita sambungkan dengan saklar hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan ke dua ujung kabel ini ke baterai. Untuk yang sambungan di lampu kita sambungkan di baterai yang kutub negatif, sedangkan yang dari saklar kita sambungkan ke baterai yang kutub positif. Kemudian kita solatif kedua ujung ini. Nah, setelah semuanya tersambung, langsung saja kita coba untuk menyalakan lampu. Dan ya, hasilnya bagi tutorial membuat lampu. Nah, anak-anak, itulah video dari cara membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, sekarang kalian ada sebuah proyek di dalam kelompoknya di mana kalian akan membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik ini satu jalur dinamakan rangkaian listrik seri sederhana. Nah, di sini dalam membuat dalam proyek ini yang bahan-bahan kalian perlukan yaitu ada 2 buah lampu, 2 buah baterai, beberapa potong kabel, dan ada apa itu? Nah, selanjutnya ini jadwal proyek yang kalian buat. Nah, di sini ibu kasih waktu kalian ya 20 menit untuk merangkai rangkaian listrik seri sederhana tadi. Kemudian setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Kalau sudah, kalian isolasi ya.
Kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil dari percobaan membuat rangkaian listrik seri sederhana. Rangkaian listrik ini memiliki komponen yaitu 2 buah batu baterai, 2 buah lampu, 1 saklar, 2 piting lampu, dan beberapa potongan kabel. Rangkaian listrik seri mempunyai sumber daya listrik yang dihubungkan melalui satu jalur. Pada rangkaian listrik seri, jika satu lampu dinyalakan maka lampu yang lain akan ikut menyala. Dan sebaliknya, jika satu lampu dimatikan maka semua lampu yang lain akan ikut mati. Iya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh sekali tempat duduknya. Nah, anak-anak, hasil presentasi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah sangat baik. Yuk kita beri apresiasi untuk kalian. Anak ibu sudah bisa merangkai listriknya dengan baik, komponen-komponen listriknya sudah bagus, listriknya sudah semuanya menyala. Selanjutnya untuk tes eksplanasinya juga kalian sudah bisa menganalisis isi dari tes eksplanasi. Ada yang bisa menyimpulkan atau merangkum butir-butir pelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa? Ayo tepuk tangan. Ya, Esti, silakan. Kita sudah belajar tematik dan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Kemudian belajar juga IPA tentang komponen listrik dan cara membuat rangkaian sederhana. Ya. Selanjutnya ibu akan bagikan kalian soal evaluasi. Jadi kalian kerjakan individu ya. Ini dikerjakan individu ya. Sudah, yang lainnya sudah. Sudah yang lain. Yang lain sudah. Sudah. Sudah? Sudah semua? Baiklah anak-anak, sudah selesai, sudah semua soal evaluasinya. Baiklah anak-anak, ini soal evaluasinya sudah semua. Nah, hari ini ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Kalau senang, senangnya karena apa? Nah, coba Ipan.
pembelajaran hari ini kalian baca-baca untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu pembelajaran kedua mengenai manfaat energi listrik di kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa. Ibu minta ketua kelasnya, Robi pimpin doanya, nak. Kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.